Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita pada muatan matematika. Kepada anak ustazah semua mohon disiapkan buku dan alat tulis antum. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan dan dipahamkan pembelajaran hari ini. Oke. Untuk anak ustazah silakan buka buku antum matematika pada pembagian ya. Kemarin ustazah sudah menjelaskan pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli, terus pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa ya. Mudah-mudahan anak ustazah masih ingat, masih paham dengan materi yang kemarin sudah ustazah jelaskan. Mungkin akan ustazah ulang sedikit saja tentang materi kemarin, dan nanti akan ustazah lanjutkan materi selanjutnya masih tentang pembagian. Tapi ini pembagian dengan bentuk pecahan lain, bisa saja dengan bentuk pecahan desimal dan bisa saja dengan bentuk pecahan persen ya, atau nanti juga akan ustazah lanjutkan dalam bentuk pecahan campuran. Untuk anak ustazah jangan pernah meninggalkan atau melewatkan video ustazah menjelaskan pembagian pada bentuk pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran maupun bilangan-bilangan lain seperti desimal dan persen ya. Oke, perhatikan ustazah sebelum melanjutkan materi selanjutnya ingin mengulang terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Oke, ustazah mengulang lagi yang kemarin dulu ya. Kemarin kita belajar tentang pembagian pada pecahan biasa dengan bilangan asli. Ini contohnya 1/2 dibagi 3. Ini pecahan biasanya, ini bilangan aslinya. Untuk anak ustazah, masih ingatkah antum bahwa pembagian itu kita ubah dalam bentuk perkalian ya. 1/2 dibagi 3 ya. 3 ini, bilangan asli ini sama seperti 3/1 ya. Boleh antum ubah terlebih dahulu bilangan aslinya menjadi bentuk pecahan ya, menjadi 3/1 ya. Setelah itu langkah berikutnya, tanda bagi ini kita ubah dalam bentuk tanda kali ya. 1/2-nya tetap. Ingat, kalau sudah mengubah dalam bentuk tanda kali, maka wajib bagi anak ustazah mengubah pecahan yang ada di belakang tanda bagi menjadi terbalik posisinya ya, berarti menjadi 1/3. Setelah itu anak ustazah kalikan. 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka hasilnya adalah 1/6 ya. Ingat, kalau misalnya pecahannya atau dalam bentuk akhirnya masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, bagi dengan bilangan yang sama, atau maksud ustazah disederhanakan lagi ke bentuk sesederhana mungkin ya. Kalau sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka antum ubah dalam bentuk pecahan campuran ya, dengan pembagian susun ke bawah. Oke, sampai sini masih ingatkah antum? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ini bilangan aslinya letaknya di belakang. Sekarang jikalau anak ustazah menemukan bilangan aslinya terletak di depan, seperti ini, 3 dibagi 3/5 ya. Ini bilangan aslinya terletak di depan. Kalau bilangan aslinya terletak di depan, anak ustazah tidak usah mengubahnya dalam bentuk pecahan ya.
nggak apa-apa nggak diubah, tapi kalaupun memang mau diubah juga silakan, tidak apa-apa ya. Kalau Ustazah sarankan langsung saja kita ubah tanda bagi ini ke bentuk tanda kali ya. 3-nya tetap, ingat yang di bagian belakang ini ketika kita sudah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, maka wajib tempatnya berubah. Kita bentuk, kita balikkan 5/3. 3/5 menjadi 5/3. Kita kalikan ya, langsung kalikan saja. 3 dikali 5, 15/3. 15/3 masih bisa disederhanakan. Masih, ternyata 15/3 adalah hasilnya 5 ya. Sama saja dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke. Ini materi yang kemarin ya. Masih pembagian pada bentuk pecahan dengan bilangan asli. Kalau pecahan biasa dengan pecahan biasa, ya anak ustazah juga pasti sudah paham. Antum tinggal mengubah tanda pecahan ini yang di belakang atau bentuk pecahan yang ada di belakang tanda bagi. Ketika sudah mengubahnya dalam bentuk tanda kali, maka antum wajib merubah tempatnya atau posisinya. Yang atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas, atau kita balikkan. Yang tadinya 3/5 menjadi 5/3. Oke. Kalau anak ustazah sudah paham dan masih ingat dengan materi yang kemarin, hari ini ustazah akan melanjutkan lagi di materi kita. Silakan anak ustazah buka di halaman 42 ya. 42 dan 43, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pembagian pecahan biasa dengan bentuk pecahan lainnya. Kalau pecahan biasa dengan pecahan biasa kemarin sudah ustazah singgung, sudah ustazah juga jelaskan ya. Mungkin untuk anak ustazah biar lebih paham lagi, ustazah akan lebih menjelaskan lagi. Oke, ustazah langsung ambil contoh nih, ada di buku antum di halaman 42. 3/4 dibagi 1/3 ya. Ini anak ustazah sudah dalam bentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa. Berarti antum tinggal mengubah tanda baginya menjadi tanda kali ya. Tanda bagi ini menjadi tanda kali. Kita buat dulu tanda kalinya biar memudahkan anak ustazah ya. 3/4-nya masih tetap 3/4. Ingat, kalau sudah diubah tanda kali, maka antum wajib mengubah pecahan sesudah tanda bagi, mengubah bentuknya terbalik, atau kita ubah posisinya yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, atau kita tulis 3/1. Langsung saja kalikan. 3 kali 3 9, 4 kali 1 4. 9/4 masih bisa disederhanakan, masih kita bagi dengan bilangan yang sama bisa. 2, 3, tidak bisa, maka kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Kita bagi dengan pembagian susun ke bawah. Anak ustazah, masih ingatkah anak ustazah? Oke, 9 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? 2 ya. 2 kali 4 8. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Maka kita tuliskan ya. 2-nya ini adalah bilangan bulat ya. 1-nya adalah pembilang, 4-nya tetap menjadi penyebut. Maka hasilnya adalah 21/4. Paham anak ustazah? Itu contoh yang ada di buku antum halaman 42. Sekarang ustazah akan ambil contoh pada soal nomor 1 bagian A.
Oke, soalnya adalah 4/5 dibagi 2/3 ya, seperti tadi. Anak ustazah langsung saja mengubah tanda baginya menjadi tanda kali. 4/5-nya tetap, 2/3-nya kita ubah menjadi 3/2. Setelah itu langsung saja kita kalikan. 4 dikali 3, 12. 5 dikali 2 hasilnya 10. Masih bisa disederhanakan? Masih. Kita bagi dengan bilangan yang sama terlebih dahulu. Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Masih. Ternyata bisa dibagi dengan bilangan 2. Kita bagi 6/5. 12 dibagi 2 menjadi 6. 10 dibagi 2 menjadi 5. 6/5 masih bisa disederhanakan? Masih. Dibagi dengan bilangan yang sama? Tidak. Kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi berapa? Menjadi 1/5. Oke, sampai sini paham anak ustazah? Mudah-mudahan paham ya. Oke, ustazah akan melanjutkan menjelaskan contoh dari pembagian pecahan biasa dengan bentuk pecahan lain ya. Dengan bentuk pecahan lain ini bisa berupa bentuk pecahan desimal maupun dalam bentuk persen. Oke, di sini ustazah sudah mensajikan soalnya atau mensajikan contohnya, yaitu 2,4 dibagi 5/8. Untuk anak ustazah ingin memudahkan antum. Kita langsung menggunakan cara yang ustazah jelaskan. Sebenarnya ada 2 cara di buku antum. Ada cara ke-1 dengan cara kedua ya. Ustazah langsung menggunakan cara kedua, yaitu mengubahnya dalam bentuk pecahan. Kalau anak ustazah mau mengubahnya dalam bentuk desimal tidak apa-apa ya. Tapi ustazah rasa lebih memudahkan antum mengubahnya dalam bentuk pecahan. Ingat, kemarin tentang desimal, kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti dia per berapa ya? Masih ingatkah antum? Ayo diingat-ingat. 2,4 sama saja dengan 24/10. Kenapa 24/10? Karena di belakang koma ada 1 angka, maka kita ubah dalam bentuk pecahannya adalah 24/10. Kita tulis lagi tanda baginya karena kita masih mengubahnya dalam bentuk pecahan, belum mengubah tanda bagi menjadi bentuk tanda kali ya. Oke, selanjutnya 5/8-nya masih tetap 5/8. Tahap kedua adalah mengubah tanda bagi ini menjadi bentuk tanda kali ya. Seperti tadi yang sudah ustazah jelaskan ya. 24/10-nya itu tetap, tapi pecahan setelah tanda bagi ketika kita sudah mengubahnya dalam bentuk tanda kali, maka kita balikkan posisinya menjadi 8/5. Kita kalikan langsung saja. 24 dikali 8 anak ustazah. Kalau 24 kali 8 kan bilangannya agak besar nih, anak ustazah harus mengkalikan dalam perkalian susun ke bawah. Tapi ini bisa dicoret, sistem coret. Kenapa bisa dicoret? Karena bilangan 10 dan 8 ini bisa kita bagi dengan bilangan atau dengan angka yang sama. Misalnya kita bagi dengan angka 2. 8 ini menjadi 4, 10 ini menjadi 5 ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 5 ya. Kalau sudah dicoret seperti ini, angkanya kan lebih kecil nih, memudahkan kita menghitungnya. Kita hitung atau kita kalikan menjadi 24 dikali 4, hasilnya berapa? 96. 5 dikali 5, hasilnya berapa? 25. Maka hasilnya adalah 96/25 ya.
96/25 masih bisa disederhanakan dengan cara apa? Yaitu kalau masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka antum bagi dengan bilangan yang sama. Tapi kalau tidak, maka langsung antum ubah dalam bentuk pecahan, campuran. Bagaimana? Yaitu dengan dibagi, pembagian susun ke bawah, 96 dibagi 25. Oke, 25 kali berapa yang mendekati 96? Dikali 3, ya. 3 kali 25 hasilnya adalah 75. Kita kurangkan 6 dikurangi 5 1, ya. 9 dikurangi 7 2. Maka hasil dari 96 dikurangi 75 adalah hasilnya 21. Sampai sini saja kita tuliskan. 3-nya menjadi bilangan bulat, 21-nya menjadi pembilang, 25-nya masih dalam bentuk penyebut. Maka hasilnya adalah 3 21/25, ya. Ini hasilnya adalah 3 21/25. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Mudah-mudahan anak ustazah paham ya. Kalau begitu ustazah akan melanjutkan contoh selanjutnya dalam bentuk pecahan campuran, ya. Pecahan biasa dengan pecahan campuran, ya. Di sini ustazah ambil contoh 3/4 dibagi 4 1/2. Ustazah selalu bilang kepada antum, selalu menekankan kepada antum, ketika menjumpai pecahan campuran maka wajib bagi antum untuk mensederhanakan terlebih dahulu untuk memudahkan antum, ya. Oke, 3/4 dibagi, karena kita mau menyederhanakan pecahan campuran, masih bentuknya tanda baginya tetap tanda bagi. 2 dikali 4 8 ditambah 1 9. Maka hasilnya adalah 9/2. Setelah itu langkah berikutnya tanda baginya diubah menjadi tanda kali, ya. 3/4-nya tetap, 9/2-nya kita balikkan, kita ubah menjadi 2/9. Setelah itu kita kalikan langsung saja. 3 dikali 2 6, 4 dikali 9 hasilnya adalah 36, ya. 6/36 masih bisa disederhanakan, masih kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu 6, ya. Kita peroleh hasil 1/6. Mudah kan anak ustazah? Kalau antum memperhatikan dari awal sampai akhir, insya Allah memudahkan atau insya Allah membuat antum mudah. Tapi kalau antum nontonnya tidak lengkap, putus-putus atau berhenti-berhenti, maka mungkin antum akan mendapatkan kesulitan, ya. Oke, kalau sampai sini anak ustazah sudah paham, ustazah mau anak ustazah latihan. Oke, sudah paham kan antum anak ustazah? Mudah-mudahan paham ya. Kalau sudah paham, alangkah baiknya untuk melatih kemampuan antum, kita akan mengerjakan latihan di buku antum. Silakan buka bukunya di halaman 43 nomor, ya, di halaman 43 dengarkan, di halaman 43 nomor 2, 4 dan 7. Nomor 2, 4 dan 7. Kerjakan di buku latihan antum. Oke. Kalau ada pertanyaan,
ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke ustazah langsung. Oke. Kalau memang sudah paham, sudah mengerti, dan sudah tahu tugasnya hari ini, ustazah akan mengakhiri video pembelajaran ustazah dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan akan ustazah tutup dengan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk anak-anak ustazah, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.